Rezim Joko Widodo dinyatakan terbukti melanggar hak konstitusi rakyat dan tidak lagi memiliki kelayakan sebagai presiden. Ia melabrak seluruh tabu reformasi dengan menghidupkan kembali korupsi, kolusi, dan nepotisme yang jauh lebih vulgar dibanding pada Orde Baru. Jokowi pun terbukti melanggar hak asasi manusia dan merusak demokrasi dengan cara memberi uang bagi pelanggar HAM berat dan melanggengkan impunitas. Selain itu, ia gagal melaksanakan tugas konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tidak melaksanakan tugas pemenuhan hak atas pendidikan warga negara, terlibat secara aktif, melakukan komersialisasi pendidikan, dan pendudukan atas kebebasan akademik. Beberapa kesalahan Jokowi itu dibeberkan dalam sidang Mahkamah Rakyat luar biasa yang digelar di Wisma Makara Universitas Indonesia, Selasa 25 Juni 2024. Majelis Hakim memaparkan 9 dosa Jokowi yang meliputi masalah sosial, politik, lingkungan, keamanan, budaya maupun ekonomi. 9 dosa itu adalah 1. Perampasan ruang dan penyingkiran masyarakat. Bangsa Melayu, bangsa besar. Ini Ambisi Presiden Jokowi terhadap investasi mengakibatkan maraknya perampasan ruang hidup masyarakat, seperti yang terjadi di Rempang. Alih-alih melindungi masyarakat, pemerintah justru berpihak pada bisnis untuk membangun Rempang Eco City. Begitupun di ibu kota Nusantara, demi ambisi pemerintah memindahkan ibu kota negara, masyarakat adat dipaksa pindah dari wilayahnya. Masyarakat adat juga dihadapkan pada bencana ekologi akibat pembangunan proyek ambisius itu. Dosa kedua adalah komersialisasi penyeragaman dan penundukan sistem pendidikan. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara justru dikomersialisasi. Uang masuk sekolah yang mahal berbanding terbalik dengan kesejahteraan guru. 3. Sistem kerja yang memiskinkan dan menindas pekerja. Keberadaan UU Cipta Kerja mengakibatkan buruh kehilangan banyak haknya. Selain itu, sistem upah murah dan fleksibilitas tenaga kerja dilegalkan dengan dalih untuk memperbanyak investasi. Keempat, kekerasan, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi. Kendati Indonesia merupakan negara demokrasi, nyatanya keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha semakin nyata. Kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak kerusakan lingkungan, seperti yang terjadi pada kasus Wadas, Rempang adalah buktinya. Pengerahan aparat besar-besaran dengan senjata untuk berhadapan dengan massa aksi juga sering terjadi. 5. Korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perlindungan kepada koruptor. 10 tahun kepemimpinan Jokowi, KPK dilemahkan. Penindakan yang lemah bagi para koruptor, pemecatan pegawai KPK yang menolak upaya penggembosan KPK, hingga perkawinan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan keluarga Jokowi menjadi bukti bobroknya sistem hukum di Indonesia. 6. Pembajakan legislasi. Perkawinan pemerintah dengan pengusaha dalam rezim Jokowi mengakibatkan pembajakan legislasi. Akibatnya, kekerasan terhadap masyarakat sipil meningkat. Keberadaan UU ITE, Omnibus Law, Bank Tanah, Perpu Ormas, UU Minerba, hingga pengesahan RKUHP justru mempersempit demokrasi di Indonesia. 7. Kejahatan kemanusiaan dan pelanggengan impunitas. Hukum yang tajam ke bawah di era Jokowi sering terlihat. Kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada masyarakat di Papua dan pelanggengan impunitas. 8. Eksploitasi sumber daya alam dan program solusi palsu untuk krisis iklim. Di tengah maraknya bencana krisis iklim yang terus terlihat, pemerintah justru menjerumuskan dan semakin merentankan masyarakat melalui solusi palsu. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam mulai menghancurkan di wilayah Indonesia bagian timur untuk proyek hilirisasi nikel hingga penggunaan biomasa yang menebang hutan secara besar-besaran. 9. Militerisme dan militerisasi. Untuk mengamankan proyek-proyek investasi, pemerintah menggunakan label proyek strategis nasional, sehingga mereka mengerahkan TNI untuk melindungi proyek para pengusaha. Selain diadili 9 majelis hakim, Mahkamah Rakyat yang menghadirkan 9 pengadu ini didukung 6 saksi dan 4 ahli.
Salah satunya adalah Faisal Basri, ekonom senior dari Universitas Indonesia. Semua ini bermula dari demokrasi yang dilemahkan. Berdasarkan FIDEM Democracy Index 2023 dibandingkan dengan 2019, kita turun 22 peringkat. Jadi ini terjun bebas namanya. Biasanya turun 2-3 peringkat, ini turun 22 peringkat. Indeks kita skornya dari 0,5 sekian, saya tidak ingat persisnya, 0,5 sekian, turun menjadi 0,3 sekian, mendekati 0. Yang menyebabkan tidak terjadi lagi yang kita sebut sebagai checks and balances. Jadi secara berjamaah berlangsung karena checks and balances tidak ada. Ibaratnya kendaraan itu semua menggas tapi tidak ada remnya, karena checks and balances fungsinya adalah mengerem. Karena konstitusi juga ada antara lain untuk memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, oleh karena itu kekuasaan harus dibatasi. Nah, mereka justru membuat kekuasaan itu semakin tidak dibatasi. Anak kecil pun boleh jadi presiden misalnya, atau jadi wakil presiden. Ya, semua diterjang karena tidak ada checks and balances. Nah, semua itu membutuhkan dana untuk menyumpel para politisi, para partai. Itulah gunanya para oligark itu. Nah, berbeda dengan oligark zaman Pak Harto, berbeda dengan zaman Pak Harto, yang ada adalah konglomerat. Konglomerat tidak ada berpolitik, membuat partai politik. Sekarang para oligark itu membuat partai politik. Makin banyak partai politik, semakin menjadi berasal dari saudagar. Sehingga ini kepentingannya untuk partai politik menjamin kesejahteraan rakyat, atau lebih mengutamakan pertahanan terhadap kepentingan bisnis mereka. Oleh karena ini sistemnya yang harus dibenahi, direstorasi, direvitalisasi, sehingga tidak memungkinkan kekuasaan itu melakukan abuse of power. Mahkamah Rakyat ini merupakan mekanisme alternatif dalam sistem demokrasi untuk menyelesaikan masalah hukum. Gerakan ini muncul karena ketidakpercayaan rakyat terhadap kebijakan dan penegakan hukum.